Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, kita hari ini akan melanjutkan pelajaran IPA, yaitu berkaitan dengan konsentrasi larutan. Nah, apa sih sebenarnya konsentrasi larutan nih? Kenapa kok sangat penting untuk dipelajari? Konsentrasi larutan itu berkaitan dengan kepekatan, yaitu jumlah relatif antara pelarut dan terlarut. Larutan yang mengandung banyak zat terlarut disebut larutan pekat. Sedangkan yang mengandung sedikit zat terlarut disebut larutan encer. Nah, kenapa harus kita pelajari konsentrasi larutan ini? Karena berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu apa sih? Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung, ya, sifat fisik yang tergantung pada konsentrasi zat yang terlarut. Nah, ini seperti contohnya apa? Tekanan uap, ya. Tekanan uap ini ternyata dipengaruhi oleh persen massa, kemolaran, dan fraksi mol. Sehingga apa? Tekanan uap ini setiap larutan tuh beda-beda meskipun sama-sama larutan, misalnya larutan alkohol, tapi kalau konsentrasinya berbeda, maka tekanan uapnya pun akan berbeda. Nah, seperti titik didih juga. Nah, titik didih untuk larutan dengan konsentrasi tinggi dengan rendah atau larutan pekat dengan larutan encer tentu berbeda. Juga penurunan titik beku pun seperti itu. Tekanan osmosisnya juga dipengaruhi oleh konsentrasi larutan. Nah, maka dari itu karena sangat pentingnya materi tentang konsentrasi larutan ini terhadap sifat koligatif larutan, maka akan kita pelajari satu persatu. Nah, untuk menyatakan konsentrasi larutan itu sendiri, kita bisa menggunakan persen massa yang pertama, ya. Persen massa atau persen volume. Nah, kemudian yang kedua kemolaran atau molaritas, ketiga kemolalan atau molalitas, keempat fraksi mol, ya. Nah, apa sih ini persen massa, kemolaran, dan fraksi mol, kita pelajari satu persatu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang pertama, persen massa atau persen volume ini simbolnya tulis persen aja ya. Kalau misalnya persen massa, maka massa yang terlarut, zat yang terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana kalau persen volume? Kalian berarti tinggal mengubah tulisan massa ini menjadi volume gitu ya. Nah, persen. Kalau ini misalnya persen volume, maka saya ganti ini volume ya. Ini pun volume, sini juga volume. Jadi gitu ya. Tinggal ganti aja massa menjadi volume. Kemudian ingat jangan tertukar. Yang atas adalah yang terlarut, zat yang terlarut. Kemudian yang bawah adalah massa yang larutannya ya, atau massa total. Kemudian kalau kemolaran atau molaritas simbolnya M besar. Rumusnya adalah M besar sama dengan N kecil per volume. Nah, N kecil itu apa? N kecil itu adalah mol. Tentunya kita sudah mempelajari apa itu mol pada materi sebelumnya. Nah, kalau ada yang belum tahu apa itu mol, mol itu rumusnya ya N sama dengan mol ya. Itu adalah massa dibagi dengan atom relatif atau molekul relatif. Kalau zat tunggal dibagi atom relatif ya. Kalau senyawa atau yang majemuk ya itu gram dibagi molekul relatif. Nah, bisa pakai dua rumus ini. Nah, maka di sini Bapak tulis gram per mr aja. Jadi kalau molekul relatif itu sudah mewakili lah ya. Kalau di bawahnya berarti pakai atom relatif. Jadi molnya kita tulis menjadi gram per mr ya. Terus volumenya kita tulis ini ya. Kenapa ini ditulis 1000? Karena volumenya biasanya dalam mililiter. Tapi kalau sudah volumenya sudah dalam liter, di atasnya tidak perlu ditulis 1000. Kalau volumenya dalam mililiter, maka atasnya ditulis 1000. Kalau sudah dalam liter berarti tidak usah. Jadi rumusnya menjadi apa? Gram per mr kali 1 per V gitu, 1 per V. Kalau ini sudah dalam liter, tapi kalau dalam mililiter 1000 per V. Nah, itu ya. Terus yang ketiga adalah kemolalan atau molalitas, M kecil simbolnya. Rumusnya N per P. Ingat jangan tertukar, kalau yang tadi N per V, sekarang N per P. Ya, N itu sama mol ya. Mol itu rumusnya gram per mr, ini kita tulis ke sini. Terus P-nya itu apa? P itu adalah pelarut, massa pelarut ya. Kalau massa itu berarti apa? Dalam satuan gram. Nah, kalau sudah kilogram sininya nggak usah tulis 1000, 1 per P aja ya. Kalau udah bawahnya sudah dalam kilogram, tapi kalau massa masih dalam gram, maka ditulis 1000 per P. Ingat P itu adalah massa pelarut ya, massa pelarut bukan massa larutan ya. Terus kemudian yang keempat, fraksi mol simbolnya X ya. Fraksi mol itu ada dua.
fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol pelarut. Nah, fraksi mol zat terlarut itu berarti mol zat terlarut dibagi mol larutan. Sebenarnya ini kan larutan itu terlarut ditambah pelarut. Nah, ya, terlarut ditambah pelarut. Jadi sebenarnya intinya adalah mol zat terlarut dibagi mol larutan atau mol total sini. Makanya terlarut ditambah pelarut. Nah, yang kedua, berarti kalau fraksi mol pelarut berarti tinggal mol pelarut dibagi mol larutan. Nah, larutan ini berarti terlarut ditambah pelarut. Nah, kalau dijumlahkan, ya, fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu nilainya 1, ya, seperti itu. Nah, untuk lebih memudahkan, ya, mempelajari maksudnya dari konsentrasi larutan ini, ada 4 jenis ini. Mari kita kerjakan beberapa contoh, ya. Misalnya yang pertama yang berkaitan dengan persen, ya. Persen massa atau persen volume. Ini saya hapus dulu di sini. Nah, kita hapus dulu di sini, ya. Kita kerjakan beberapa latihan soal supaya kita mudah memahami dan mengerjakan. Misalnya ada beberapa soal. Nah, misalnya diketahui 30 gram, ya. Misalnya sebanyak, misalnya, ya, sebanyak 30 gram, ya, etanol, ya, etanol dilarutkan ke dalam 90 gram air. Dilarutkan ke dalam, ya, ke dalam 90 gram air, ya. Nah, maka akan menghasilkan, ya, kadar larutan, ya, atau maka berapakah, ya, berapakah, ya, kadar, ya. Kalau kadar itu atau disebut persen massa, berapakah persen, ya, persen massa etanol dalam air, ya, etanol dalam larutan tersebut, ya. Nah, kita perhatikan di sini, ya. Oh, berarti kita harus tahu dulu mana larut, ya, mana terlarut, mana pelarut, ya. Ya, berarti zat terlarut, massa, ya, massa yang terlarut, zat terlarut, ya. Zat yang terlarut itu adalah 30 gram. Nah, 30 gram. Terus massa zat pelarutnya air. Nah, pelarutnya air. Berapa? 90 gram, ya. 90 gram. Nah, berarti yang ditanya apa? Persen massa dari etanol, persen massa terlarut. Berarti persen massa terlarut sama dengan nah, massa terlarut berarti massa terlarut 30 dibagi 90 dikali 100%. Kali 100%. Nah, sama dengan 30 kali, atau kita coret aja gini. Ya, berarti bagi 3 jadi 1/3 kali 100, ya. Maaf, ya. Nah, ini Bapak ulangi, ya. Jadi persen massa sama dengan yang terlarut apa? 30 gram. Nah, dibagi massa larutan. Larutan itu berarti adalah terlarut ditambah pelarut. Ini jumlahkan. Berarti ini sama dengan 120 gram larutan, ya. Tentu kalau kita membuat yang terlarut 30 terus pelarutnya air, kalau dijumlahkan kan berarti larutannya 120 gram. Ingat, ya. 120 gram. Kemudian dikali 100%. Dapat berapa? Bagi aja nih. Berarti bagi 3, 1, bagi 3, 4. Berarti 100% kali 1/4 adalah 25%. Jadi, ya, 25%. Nah, jadi persen massa larutan etanol, ya, persen massa etanol dalam larutan etanol tersebut adalah 25%. Kemudian, ya, contoh yang berikutnya misalnya, ya. Contoh berikutnya
Ini kita hapus lagi. Contoh berikutnya misalnya berapa massa air yang dibutuhkan ya, misalnya berapa massa air yang dibutuhkan ya untuk melarutkan 50 gram urea dengan konsentrasi 20%. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini soalnya. Berapa massa air yang dibutuhkan untuk melarutkan 50 gram urea dengan konsentrasi 50%? Nah, yang diketahui 50 gram ini apa? 50 gram ini adalah massa urea, berarti massa zat terlarut. Nah, terus konsentrasi itu yang mana? Berarti ini persen, jadi persen massa. Jadi persen massa kita tulis ya sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan kali 100%. Nah, kita masukkan. Oh, yang dilarutkan apa? Yang terlarut. Nah, berapa massa yang dibutuhkan untuk melarutkan ini? Urea. Berarti urea kita masukkan. Konsentrasinya kita masukkan sini. Oh, berarti 20% konsentrasi yang dihasilkan yang diinginkan ya. Terus massa yang terlarutnya udah tahu 50 gram ya. Terus yang ditanya massa larutan ya, massa air ya. Nih, berapa massa air yang dibutuhkan? Nah, sedangkan massa larutan ini, massa larutan adalah ya sama dengan massa terlarut ditambah massa pelarut. Pelarutnya kebetulan ini air ya, terlarut tambah pelarut. Nah, gitu ya. Kita tulis berarti massa terlarut ditambah massa pelarut ya kali 100%. Nah, kita tahu bahwa massa zat terlarut kita udah tahu nih. Oh, yang dilarutkan adalah 50 gram. Ini kita ganti aja. Yang terlarut nih sama massa terlarut. Ini yang bawah pun massa terlarut tambah massa pelarut kan? Jadi 50 masuk sini. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk mempermudah perhitungan kita coret aja persennya, sini coret, sini coret. Terus 100 kita bagi 20 kan bisa langsung nih ya. 100 bagi 20 adalah 5. Jadi ini tinggal 1 di sini. Berarti kali silang aja. Berarti 1 dikali dengan 50 ditambah massa pelarut, dalam hal ini massa air, sama dengan 50 dikali, ini masih sisa 5. Jadi ya. Nah, 1 kali 50 tetap 50. 1 kali MP tetap MP. Jadi 50 ditambah MP sama dengan 50 kali 5, 250. Berarti massa pelarutnya berapa? 250. Ini pindah ke sini jadi min 50. Jadi berapa? 200 gram. Jadi gitu ya. Jadi massa air ya atau massa pelarut yang dibutuhkan agar kita mendapatkan larutan urea dengan konsentrasi 20% itu dibutuhkan air 200 gram ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya ya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi berkaitan dengan persen massa ya, yang kita bahas 2 soal tadi berkaitan dengan persen massa. Tapi kalau untuk persen volume gimana? Sama kurang lebih, tinggal ganti volume aja rumusnya itu ya. Oke, kita lanjutkan berkaitan dengan molaritas ya atau kemolaran. Misalnya sebanyak 80 gram ya. Misalnya sebanyak 80 gram NaOH ya, NaOH dengan atom relatif Na, yaitu atom relatif Na-nya sama dengan 23. Kemudian atom relatif H-nya itu sama dengan 1 dan O sama dengan 16. Nah, gitu ya. Jadi atom relatif dari Na itu 23, H itu 1, O-nya 16.
dilarutkan dalam air. Nah, dilarutkan dalam air. Nah, air rumus kimianya apa? H2O dalam kurung H2O ya. H2O. Nah, H2O ini molekul relatifnya berapa? Nah, ya. Nanti kita cari. Di sini kan udah ada ya. O dan H-nya udah ada. Nah, dalam air atau H2O hingga volumenya ya, hingga volumenya 500 ml. 500 ml ya. Berapa molaritas larutan tersebut? Yang ditanya berapa molaritas larutan tersebut ya. Jawab. Gimana cara jawabnya? Nah, untuk mencari molaritas ya, kita lihat nih rumus molaritas. Kita lihat di sini. Nah, molaritas adalah rumusnya adalah apa nih? Nih ya. Nah, ini ya. Mol per volume. Nah, karena di sini tidak ada mol langsung, berarti kita pakai ini dijabarkan molnya. Gram atau massa ya, gram per molekul relatif dikali 1000 per volume. Nah, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Berarti kita tulis saja molaritasnya sama dengan gramnya berapa masanya? Ya, masanya berapa? NaOH itu. Nah, 80 gram kita masukkan 80 gram. Per molekul relatif dari NaOH berapa? Molekul relatifnya ya. Molekul relatifnya kita bisa hitung. Ya, dari sini. Na itu 23, berarti 23 ditambah O 16 ditambah H1. Jadi berapa? Ini 1 tambah ini 24, 24 tambah 16 ya 40. Jadi molekul relatif dari NaOH ini adalah 40 ya. Tentunya kalian sudah tahu menghitung molekul relatif ya, dijumlahkan aja. Nah, jadi molekul relatifnya dari sini kita ketahui dari atom relatif ya. N kan nih, Na berarti kan 23 ditambah O-nya 1 berarti 16, H-nya pun 1 ya. Jadi 17 ditambah 23 40. Berarti sini molekul relatifnya 40 dikali dengan 1000 ya. 1000 ini rumus. Karena apa 1000? Karena di sini pakai mililiter. Tapi kalau udah dalam liter enggak ada 1000. Nah, volumenya berapa? Volumenya 500 mili, tulis 500 ya. Sama dengan 80 bagi 40 2. 1000 dibagi 500 ya. 2 ya. Ya, ini bisa kita coret 10 bagi 5 kan 2 ya. Jadi 2 kali 2 berapa? 4. 4 molar ya. Nah, ini konsentrasinya sangat tinggi kalau 4 molar ini ya. Jadi seperti itu. Terus kita lanjut lagi. Nah, contoh berikutnya ya, mudah-mudahan bisa ini. Kita lanjut untuk contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah untuk memperoleh asam asetat 0,2 molar ya. Untuk mendapatkan asam asetat ya, asam asetat ya 0,2 molar. Ini berarti apa? Konsentrasinya ya, yang diketahui konsentrasinya 0,2 molar. Berapa massa asam asetat ya? Yang ditanya berapa massa asam asetat. Nah, diketahui ya, diketahui molekul relatif asam asetatnya itu 60. Yang harus dilarutkan hingga volumenya ya, yang harus dilarutkan hingga volume larutannya ya, volumenya itu 400 ml. Nah, ini ya. Volume hingga volume larutannya itu 400 ml. Nah, kita tahu rumusnya apa? M sama dengan, kita tulis nih. M sama dengan, nah karena di sini tidak diketahui mol, maka pakai yang sebelah sini. Gram atau massa per molekul relatif kali 1000 per volumenya dalam mililiter. Kita masukkan aja
molaritasnya berarti 0,2. Nah, gramnya atau masanya berapa? Belum tahu. Inilah yang ditanyakan ya. Massa dari asam asetat tersebut. Terus molekul relatifnya berapa? 60. Tulis saja sini. Terus kali 1000 tulis. Nah, terus volumenya berapa? 400 ml. Nah, kita bisa coret nolnya 2 di sini. Coret di sini ya. Nah, berarti kita bisa, nah ini 10 ya, 10 dibagi 60, coret aja sini berarti 1/6 ya. Kalau kita tulis berarti gini ya, 0,2 dikali 6 karena udah kita coret kali 4 sama dengan gram dikali ini 1 ya, tinggal 1 karena nolnya udah kita coret ya, kali 1 ya, berarti gram sama dengan, ya udah tinggal kali aja ini ya, 6 kali 4 24 kali 0,2 dibagi 1 ya. Nah, ini 0,2, kalau ini kali ini 24. Nah, 24 kali 2 berapa? 48, karena ini 0,2, 4,8 dibagi 1 berarti 4,8 gram. Nah, jadi massa NaOH yang diperlukan agar terjadi konsentrasi larutannya itu sebesar 0,2 molar itu adalah 4,8 gram. Jadi seperti itu ya caranya ya. Oke. Itu jadi udah 2 soal yang berkaitan dengan molaritas. Kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang molaritas. Contoh soal yang molaritas ya. Nah, misalnya ada contoh lagi. Agar diperoleh larutan ya, misalnya agar diperoleh larutan ya, larutan dengan molaritas, dengan, ingat ya, bahasa ini perhatikan, dengan molaritas ya, molaritasnya 0,1 molal ya. Nah, beda ya molar dengan molal. Maka 27 gram glukosa harus dilarutkan dalam air sebanyak gitu ya, harus dilarutkan dalam air sebanyak titik-titik. Nah, berarti yang ditanya adalah ya massa zat pelarut. Nah, kita lihat rumusnya molaritas yang bawah ini ya. Nah, rumus molaritas saya tulis lagi di sini. Berarti M kecil sama dengan, kita pakai ini aja. Jadi gram per mr ya, kali 1000 per P ya. Ini M kecil adalah molaritas, gram itu adalah massa zat yang terlarut, mr itu adalah molekul relatif zat yang terlarut. 1000 rumusnya, kalau P apa? P itu massa pelarut ya, massa pelarut dalam gram. Nah, kalau dalam kilogram sininya 1 atasnya ya. Oke, kita masukkan langsung. Molaritasnya berapa? Ya. Nah, kita masuk nih. Molaritasnya 0,1 tulis ya. Gramnya berapa? Enggak tahu ya. Sudah tahu nih. Nah, ini glukosa ya, zat terlarutnya 27 tulis ya. Terus molekul relatifnya berapa dari glukosa? Molekul relatif glukosa yaitu sudah ada ya, yaitu ini. Di sini ya kurang soalnya. Jadi molekul relatif dari glukosa itu mr glukosa itu nilainya 180 ya. Ini udah diketahui dalam soal, berarti tulis saja ini 180. Terus kali 1000 bagi P ya. Kita cari P-nya ya, massa zat pelarut atau massa airnya ini. Nah, itu glukosa molekul relatifnya ini udah diketahui dalam soal ini. Tambahkan aja di sini ya. Nah, dalam kurung ini molekul relatif glukosanya 180. Nah, cari P gimana? Kita bisa sederhanakan dulu ini. Coret nolnya ya, tinggal 100 di sini ya. Terus 27 bagi 18 pun bisa kita coret. Nah, bagi 9 ya. Kalau kita bagi 9 ini dapat 3. Ini dapat
2 ya gitu ya. Nah, berarti kita kalikan 3 kali 100. Nah, 0,1 tulis dulu. 0,1 3 kali 100 300. Ini tinggal 2 kali P berarti 2P. Nah, 2P pindah ke sini. Berarti 0,1 kali 2P sama dengan 300. Nah, ini berarti 0,1 kali 2 berarti 0,2P sama dengan 300. Berarti kalau P saja 300 dibagi 0,2 dapat berapa? Berarti sama aja dengan 3000 dibagi 2 ya. 3000 bagi 2 dapat 1500 gram ya. Jadi massa pelarutnya atau massa air yang dibutuhkan untuk membuat 0,1 molal glukosa 27 gram itu adalah 1500 gram air. Jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya biar lebih paham ya. Kita lanjutkan lagi untuk contoh soal berikutnya biar lebih paham. Misalnya sebanyak 3,7 gram ya. Sebanyak 3,7 gram LOH2 kali dilarutkan ke dalam ya. Dilarutkan ke dalam 200 gram air ya, air. Dan diperoleh kemolalan ya. Kemolalan 0,25 molal ya, molal. Nah, jika ya AR atom relatif O itu sama dengan 16 dan atom relatif H sama dengan 1, maka atom relatif L adalah atom atau langsung aja ya. Atom relatif dari L adalah titik-titik. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kita tahu di sini ada yang diketahui adalah molalitas atau kemolalan ya. Maka pakai aja rumus itu langsung. Molalitas sama dengan gram per mr ya kali 1000 per P. Masukkan molalitasnya berapa? 0,25 tulis. Masanya berapa? 200 gram. Nih udah tahu ya. Molekul relatifnya berapa? Ya, molekul relatif dari LOH2 itu kita belum tahu ya. Nah, kalau mau kita tulis berarti L ya, atom relatif dari L ditambah 2 kali atom relatif O ditambah 2 kali atom relatif H. Kalau kita jabarkan jadi seperti ini ya. Nah, molekul relatif itu berarti kali 1000 dibagi P ya. Pelarutnya berapa gram ya? 200. Maaf, yang ini yang terlarut adalah 3,7, yang ini 200 ya. Pelarutnya kan airnya. Ini pelarutnya air 200 gram. Nah, kita sederhanakan yang ini, coret-coret ya. 10 bagi 2 5 ya. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, kita masukkan nih. 0,25 sama dengan 3,7 dibagi atom relatif L kita tidak tahu. Atom relatif L ini yang ditanya. Ditambah 2 kali atom relatif O, berarti 2 kali 16 nih ya. Atom relatif O kan nih, 16. Berarti 2 kali 16 32 ditambah 2 kali atom relatif H, berarti 2 kali 1. Ya, 2 kali 1 tetap 2. Jadi kali 5. Ini kan 1000 bagi 205 ya. Nah, jadi seperti itu aja. Nah, setelah itu gimana? Lanjut sini ya. Ini jumlahkan, berarti kalau kita mau kali 0,25 kali atom relatif L ditambah 32 tambah 2 34 ya, sama dengan 3,7 kali 5 ya. 3,7 kali
3,7 kali 5. Nah, gitu ya. Nah, jadi atom relatif L ditambah 34 sama dengan 3,7 kali 5 dibagi 0,25 ya. Jadi seperti itu. Nah, terus nanti berarti atom relatif L ya, atom relatif L-nya atom relatif dari L sama dengan ya 3,7 kali 5 berapa? Ya, 18,5 ya. 18,5 bagi 0,25. Nah, 34 ini kan di sini. Berarti pindah ruas jadi min 34 sama dengan ini bagi ini adalah 74. 18,5 bagi 0,25 adalah 74 dikurang 34. Ya, ini ya 34-nya pindah ruas ke sini. 34. Ini berarti sama dengan ya, sama dengan ini bagi ini adalah 74 dikurang 34 sama dengan itu 40. Nah, berarti atom relatif dari L itu adalah 40 ya. Atom relatif dari L itu adalah 40. Jadi seperti itu ya caranya ya. Oke, kita lanjut lagi yang terakhir, yaitu yang terakhir tentang fraksi mol ya. Kita pelajari tentang fraksi mol. Nah, contoh soal yang terakhir ini untuk fraksi mol. Ya, kita contohkan misalnya sebanyak 10 gram NaOH ya, sebanyak 10 gram NaOH dengan molekul relatifnya. Molekul relatifnya itu sudah diketahui 40 ya. Dilarutkan ke dalam 90 gram. Dilarutkan ke dalam 90 gram air. Nah, air itu H2O ya, rumus kimianya. Terus yang ditanya fraksi mol NaOH tersebut adalah ya, fraksi mol NaOH adalah, nah, titik-titik, jawab ya. Berarti X dari, ingat ya, NaOH ini zat terlarut berarti. Ya, pelarutnya apa? Air. Di sini kan dilarutkan ke dalam air. Berarti ini pelarut, ini terlarut. Berarti kan XT sama dengan NT dibagi NT plus NP. Nah, gitu ya, sama dengan ya. NT mana? Mol zat terlarut mana? Ingat, cari mol itu apa? Mol terlarut itu berarti gram dari NaOH dibagi molekul relatifnya. Gram NaOH berapa? 10. Ininya berapa? Molekul relatifnya 40. Berarti 10 bagi 40 1/4 atau 0,25 ya. Udah dapat 0,25. Berarti NT-nya udah dapat nih 0,25. Sekarang mol pelarut, mol airnya berapa? Mol air ya. Mol pelarut berarti gram dari air dibagi molekul relatif air sama dengan gram airnya 90. Molekul relatif air berapa? H2O. Ya, H2O itu molekul relatifnya adalah 18 ya. Nah, H2O itu 18. H itu atom relatifnya 1 kali 2 kan 2, O-nya 16. Jadi 2 tambah 16 18 ya. Jadi 90 dibagi 18 ya. 90 bagi 18 kita hitung dulu. Dapat berapa nih? Mol dari pelarutnya atau dalam hal ini air. Dapat 5 ya. Nah, dapat 5. Nah, tinggal masukkan aja. Oh, 5. Berarti 0,25 dibagi 0,25 tambah 5 adalah 5,25. Berarti 0,25 dibagi 5,25 berapa? 0,25 kita bagi dengan 5,25. Jadi dapat berapa ini?
Ya. Atau disederhanakan dibagi 25 seper 21. 1 per 21 berapa? Ya, kalau kita cari pecahannya 0,047 ya. Tapi sampai sini pun tidak apa-apa. Oke. Saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini tentang konsentrasi larutan ya. Kesimpulannya itu konsentrasi larutan bisa kita tentukan dalam persen massa atau persen volume, bisa molaritas, bisa fraksi mol. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, sebagai bukti aktivitas kalian telah menyimak pelajaran Bapak, silakan tulis nama, spasi kelas di kolom komentar ya. Untuk absen tetap di link yang disediakan di grup WA. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.